Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gempar di Banyuwangi ya, Bapak Ibu. Sekelompok orang menolak kedatangan para habib ya, terutama di acara keagamaan dengan alasan-alasan tertentu. Terutama nih Habib Rizik yang menghina Gus Dur. Dengarkan ini ya. Astagfirullah. Sangat-sangat menyentuh hati ya warga yang menolak Habib ini. Dimana rasa cinta kita kepada NKRI ya. Oke, sebelum ke videonya, kita lihat setelah yang satu ini. Sejarah bangsa negara ini diobrak-abrik, dikaburkan, bahkan dirusak oleh para bait. Bagaimana panjenengan semua dengan tenangnya, bahkan dengan gagahnya mendukung, mengundang Habib Syekh untuk refleksi akhir tahun yang menggunakan anggaran negara. Anggaran negara tidak digunakan untuk membayar seorang penyanyi yang mengaburkan bangsa negara ini, yang mengaburkan sejarah bangsa negara ini, yang mengaburkan sejarah Nahdlatul Ulama. Seharusnya panjenengan semua berpikir dengan cerdas bahwa di balik itu semua ada grand scenario, agar ada skenario besar yang untuk merampas, merebut, mengakuisisi bangsa negara kita. Apa yang telah para habib lakukan, memasukkan kuburan-kuburan, memasukkan, merusak sejarah bangsa negara ini. Dan lebih deras lagi, mereka berusaha menginfiltrasi Nahdlatul Ulama. Indonesia tegak karena adanya Nahdlatul Ulama. Hati saya sungguh pedih ketika putra-putra Nahdlatul Ulama tidak peduli ketika para masaihnya dilecehkan, tidak peduli ketika sejarah Nahdlatul Ulama dikaburkan, dirusak oleh para habib-habib sesat. Bagaimana sosok pemimpin terbaik yang pernah ada di Republik ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dilecehkan oleh Habib Rizik. Bagaimana Gus Dur dilecehkan oleh Habib Al-Habsyi. Tapi kenapa panjenengan semua diam? Bahkan lebih dahsyat lagi, ketika para habib mengaburkan, merusak sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah bangsa ini. Katanya Indonesia merdeka karena perjuangan Habib, merah putih ada karena permintaan Habib, proklamasi terjadi karena perintah Habib. Bahkan lagu-lagu kebanggaan kita, Garuda, Indonesia Raya, Syukur, dan beberapa lagu nasional katanya ciptaan para habib. Apakah ini sebuah kebenaran? Saya yakin panjenengan semua tahu bahwa ini bohong, bohong, dan bohong. Saya selaku putra bangsa negara ini, saya selaku putra Banyuwangi sangat tidak terima, perih hati saya, perih hati kami, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ketika panjenengan pemimpin Banyuwangi, aparat-aparat penegak hukum mendiamkan penyimpangan dan perusakan yang dilakukan oleh Habib. Seminggu yang lalu kami telah memberikan peringatan bahwa apabila tidak sesegera mungkin para habib yang ada di Belambangan, Hengkang, angkat kaki dari bumi Belambangan, maka kami akan melakukannya dengan cara kami. Kami akan melakukan sweeping, bahkan kami akan melakukan mungkin kekerasan-kekerasan verbal dan kekerasan-kekerasan fisik terhadap para habaib. Kekerasan verbal dan fisik sudah biasa para habib lakukan terhadap para ulama, para santri, bahkan putra-putra bangsa ini.
Tidak sedikit kasus-kasus yang melibatkan Habib di frozen atau dipedieskan. Bapak dan saudara sekalian, tidak sedikit proyek-proyek skala nasional yang dikuasai oleh oknum-oknum yang berada di sekitar Habib, oleh para muhibin. Bahkan terindikasi proyek-proyek KL Banyuwangi minimal 60% dikuasai oleh oknum-oknum yang berada di sekitar Habib atau muhibin. Dan seharusnya Abu Bidi sadar bahwa di setiap anggaran yang ada di Banyuwangi telah terjadi manipulasi. Saya yakin, seyakin-yakinnya panjenengan sadar. Contoh kecil, monggo siapa yang mau sekarang jalan dengan saya delok pavinisasi ora salah bangunan yang lain. Ayo Bang PU Renyo, meskipun ini hari libur bersama, saya yakin semua tidak ngorok saat ini. Saya yakin kalian semua tidak tidur saat ini. Kalian memantau dan mendengarkan lewat telinga-telinga kita, telinga-telinga kalian. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, warga negara Banyuwangi, warga negara bangsa Indonesia yang saya cintai, saya hormati. Sahabatku, warga Nahdlatul Ulama, sahabatku, eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama yang saya hormati, yang mencintai Nahdlatul Ulama, mencintai Banyuwangi, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Gunakanlah kecerdasan hati, gunakanlah kejernihan hati, kejernihan pikiran kalian untuk melihat media sosial, baik itu YouTube maupun TikTok. Di sana banyak terekspos, banyak terpampang tragedi-tragedi yang melibatkan para habib yang telah merusak bangsa negara ini. Kata-kata dan kalimat, bahkan fatwa-fatwa yang mereka sampaikan sangat menyesatkan, bahkan cenderung khurafat. Saudara-saudara sekalian, kita tidak peduli, kita tidak pernah ragu-ragu untuk terus berjuang. Kita tidak pernah takut dengan siapapun demi sebuah tegaknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh sudah terpampang di hadapan kita. Sejarah masa lalu, bagaimana para masyayikh, bagaimana para pendiri bangsa ini mengorbankan harta, jiwa, raga, nyawa, dan kehormatan untuk melahirkan sebuah negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita yang sekarang hadir di tempat ini tinggal menikmati ketika para syuhada kita, ketika para pemimpin kita, ketika sejarah negara kita dilecehkan, dirusak, dan dihancurkan oleh para habib, panjenengan semua diam. Masih beranikah kalian mengakui bahwa kalian orang Indonesia? Masih beranikah, masih tidak malukah panjenengan ketika tidak peduli dengan sejarah bangsa ini, mengakui sebagai warga negara bangsa Indonesia? Seharusnya kita malu. Hanya untuk sekedar berjuang menyampaikan aspirasi, hanya untuk sekedar datang untuk menyampaikan pendapat, panjenengan tidak mau. Bahkan ada kecenderungan bupati berikut, staf dan perangkatnya mempersulit keinginan dan aspirasi warga bangsa Banyuwangi yang cinta Banyuwangi. Refleksi akhir tahun adalah sebuah aib dengan mendatangkan Habib Syekh dan Habib-Habib yang lain. Itu aib bagi bangsa ini, aib bagi Banyuwangi, aib bagi NU, aib bagi Islam. Bagaimana mungkin seorang pembohong, bagaimana mungkin orang yang arogan dalam menyampaikan fatwa dan petuahnya
diundang hadirkan di refleksi akhir tahun Bumi Belambangan. Bapak dan saudara sekalian, kita putra bangsa Indonesia, tentunya kita tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah takut, tidak pernah ragu. Bahkan kita harus semakin menggelorakan semangat kita untuk kembalinya murninya sejarah perjuangan bangsa ini, untuk kembali murninya sejarah Nahdlatul Ulama, untuk kembalinya setiap jengkal tanah yang ada di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, dikuasai oleh putra-putra pribumi, bukan oleh ante kolonial. Ingat, sejarah telah menulis para Habib adalah ante kolonial. Mereka semua sebenarnya adalah pengemis di zaman, dan panjenengan semua sudah tahu bahwa Yaman Selatan adalah gudangnya komunis, satu-satunya negara yang tetap mempertahankan komunis mulai awal hingga akhir. Panjenengan semua tentu ingat pemberontakan Musa, Al-Munawar, Habib, Aidit, Habib, Barakah, Habib. Begitu panjenengan kita semua, begitu panjenengan mengingat itu semua, tapi Bupati masih melakukan mengundang hadirkan di refleksi akhir tahun Banyuwangi untuk mendatangkan Habib Syekh yang jelas-jelas seorang pecundang, seorang pembohong. Panjenengan tidak ada yang bergerak untuk menolak. Apakah hanya ini putra Banyuwangi yang punya keinginan untuk memurnikan sejarah Banyuwangi, untuk memurnikan sejarah Nusantara? Bapak dan saudara sekalian, kita warga negara Banyuwangi, kita warga masyarakat Banyuwangi, mungkin setelah tanggal 2 nanti kita akan bergerak ke Surabaya dan ke Jakarta. Kita tuntut auditor nasional, auditor independen untuk mengaudit. Dan masyukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pertama-tama ya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat Islam, iman, dan bisa sampai saat ini kita bisa diberi umur panjang, amin ya Allah. Ya, salawat serta salam ya kita curahkan, kita limpahkan kepada manusia mulia, pembawa keadilan, penegak kebenaran, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat. Semoga kita sebagai umatnya ya diakui nanti kelak di yaumil akhir, amin amin. Ya, kita sudah menyimak jadi yang mana pernyataan dari warga Banyuwangi ya Bapak Ibu, menolak keras kedatangan atau ceramah dari Habib, terutama yang di sini Habib Syekh ya. Entah itu kenapa penyebabnya saya juga kurang tahu, dan mungkin akibat polemik nasab ini ya mungkin. Jadi ya banyak warga yang sedikit atau ya sadar ya intinya ya bahwa ya kita boleh ya dan kita wajib memuliakan orang lain, apalagi itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib memuliakannya. Tapi di sini poin pentingnya yaitu yang dimuliakannya itu terutama ya dari para habaib. Mungkin ada sekelompok orang ya yang memanfaatkan yang momen ini ingin dirinya dipuja-puja atau ya disanjung-sanjung dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Dan itu sangat-sangat
tidak namanya ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu ya, seperti ya kita pengen dipuji, atau ketika kita ya orang memuji kita terus kita merendahkan orang lain, itu tidak menganjurkan seperti itu ya agama kita ya Bapak Ibu. Jadi situ sih poin pentingnya ya. Ya semoga dengan ya terus pertebaran video ya yang menolak oknum-oknum Habib ya, yang terutama ceramahnya yang mungkin ya sebagian orang yang katanya merendahkan ustadz kiai kampung, ya mudah-mudahan segera sadar ya para habaib ini ya, amin. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya kita doakan semoga para habaib juga yang dirinya selalu ngaku-ngaku semoga sadar ya, jangan memperbudak warga-warga pribumi ya. Dan kita semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan ya tetap semangat dalam belajar, amin amin. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan dari diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.